Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, warga Desa Pati. Kehadiran saya di sini sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ivan Rizky. Saya mahasiswa semester 2 dari program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian Universitas 11 Maret. Kedatangan saya di sini pertama dalam rangka menyelesaikan tugas dari praktikum penyuluhan pertanian, dan di sini saya mengambil tema atau judul praktikum ini dengan budidaya tanaman porang sebagai solusi pemanfaatan lahan kosong di Desa Pati ini. Jadi pertama saya berkunjung ke sini juga atas dasar melihat permasalahan yang ada di Desa Pati ini, dan kemarin juga sempat bercita-cita istilahnya itu berkomunikasi dengan warga sini. Karena ada beberapa lahan kosong yang belum dimanfaatkan secara maksimal karena banyak warga yang mengeluh kadang pupuk kimia dari pemerintah itu cenderung langka gitu. Terus saya menemukan atau memberikan solusi kepada bapak-bapak semua, terutama dalam hal budidaya, yaitu salah satunya dengan budidaya tanaman porang. Kalau bapak ibu sekalian belum mengenal apa itu porang, jadi saya jelaskan secara rinci apa itu porang, terus cara budidayanya bagaimana, dan pasca panen itu seperti apa. Jadi untuk budidaya porang atau istilahnya di sini itu terkenal iles-iles, suwak itu sebenarnya itu sama. Jadi porang itu merupakan tanaman umbi-umbian yang dimana masih satu keluarga dengan suwak, walur, dan iles-iles, dan masih satu warga atau masih istilahnya itu satu keluarga, dan marganya itu Amorphophallus. Porang sendiri itu memiliki nama Latin Amorphophallus muelleri Blum, dan di sini kadang itu masyarakat itu masih awam dengan porang dan masih menyamakan porang itu dengan suwak. Ya nggak apa-apa, itu dari sekilas itu juga masih sama dengan suwak dan sebagainya gitu. Terus lanjut ke budidaya. Untuk budidaya porang ini sangat mudah Bapak Ibu, di mana budidaya porang ini tidak membutuhkan perawatan yang ekstra, dan istilahnya itu pupuk kimia itu untuk porang itu nggak bisa, atau istilahnya nggak disaranin. Kalau misalkan terpaksa pakai pupuk kimia itu malah kalau nggak tahu dosis atau takaran yang tepat itu malah bisa busuk umbinya nanti gitu. Terus jadi ini juga bisa menjadi solusi ketika kan Bapak Ibu ini selain bertani juga memelihara ternak seperti kambing, ayam, dan lain sebagainya. Lah itu nanti kotorannya itu bisa dimanfaatkan untuk pupuk porang ini nanti gitu. Terus untuk pertama sebelum kita menggali lebih dalam cara budidaya porang, izinkan saya memperkenalkan bibitnya terlebih dahulu. Ini bibit porang dari jenis katak. Jadi ini merupakan buah dari porang. Jadi nanti ini ditanam terus nanti tumbuh. Lah tumbuhnya nanti akan menghasilkan buah seperti ini yang dinamakan oleh orang lain itu katak gitu, biji porangnya gitu. Terus selain ada katak itu ada juga bibit umbi seperti ini. Jadi porang itu memiliki bibit umbi, bibit katak, dan satu lagi yaitu biji bunga porang, yang dimana biji bunga porang ini ketika akan muncul itu seusia porangnya 3-4 tahun baru muncul biji bunganya gitu. Terus untuk masalah berikutnya yaitu masalah budidaya. Porang itu dalam hitungan panennya itu dalam hitungan musim. Jadi per musim itu 7-8 bulan gitu. Misalkan satu musim nggak dipanen itu boleh, jadi bisa dipanen di tahun berikutnya atau musim berikutnya. Dengan keuntungan gini, porang itu satu musim bisa dipanen 2 kali. Jadi panen umbinya kataknya dulu atau buahnya, baru umbinya yang kita panen gitu. Untuk jaraknya bagaimana? Untuk jarak porang itu yang ideal itu 25 kali 50 seperti ini Pak. Gambarnya 25 kali 50. Jadi 25 itu seperti apa? 25 itu biji ke biji ini 25 cm. Terus ini 25 cm. Lah terus ini gundukan ke gundukan ini 50 cm.
dibersihkan. Iya, betul. Jaraknya. Ini bibit. Ini bibit porang. Ini bisa dari katak, bisa dari umbi, bisa dari spora. Ini jaraknya 25 cm dan gulutan ke gulutan itu 50 cm gitu. Jadi idealnya seperti itu, seperti kita tanam jagung. Nah, terus bagaimana kita apa perlu digali dulu tanahnya atau istilahnya di sini itu apa, Pak? Iya, dikuburkan gitu. Nah, yang penting banyak pupuk. itu ya, tapi Dapurnya kalau itu. porang itu sendiri itu istilahnya nggak perlu digemburkan dulu nggak apa-apa, tapi yang penting lahannya itu bersih dari rumput liar atau gulma yang ada di lahan tersebut gitu. Jadi semisal udah bersih lahannya, nanti tinggal dilubangi dengan jarak seperti ini tadi, dan semisal nanti udah tumbuh itu kita pakai gundukan juga atau gulutan itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi gulutan itu di awal boleh, setelah tumbuh juga boleh gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam penyuluhan kali ini dengan mengambil tema budidaya tanaman porang. Mungkin jika mana Bapak Ibu sekalian ada hal yang perlu ditanyakan, monggo silahkan bisa ditanyakan sekarang. Menanyakan masalah penanaman. Jaraknya 25 kali 50. Nah, harusnya untuk memupuknya itu loh susahnya saya itu. Mupuknya bagaimana, cara lubangnya apa dilubang apa tidak. Dan untuk saya itu waktu dulu saya cuman untuk kewaan biasa seperti jagung. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah dilontarkan. Saya izin menjawab. Jadi untuk masalah pemupukan tadi kan jarak porang itu 25 kali 50 cm gitu. 25 itu bibit ke bibit dan 50 itu gulutan ke gulutan. Lah terus bagaimana pemupukannya gitu? Apakah perlu dilubangi atau gimana? Lah untuk porang sendiri udah saya jelaskan di awal tadi, untuk pemupukannya itu bisa di awal ataupun bisa setelah porang tumbuh. Lah setelah porang tumbuh itu bagaimana, Mas? Setelah porang tumbuh itu apakah perlu dilubangi atau enggak? Jadi yang bagus, kita semisalkan udah ada pupuk yang bagus gitu, udah yang difermentasi atau gimana, lah itu lebih baik pupuknya itu dari pohon porang itu sendiri itu jaraknya itu 40 cm atau paling enggak itu ditaburi di pinggir-pinggirnya, jangan sampai mengenai batang itu atau pohonnya itu. Nah jadi walaupun ini pupuk organik atau pupuk kandang, semisalkan belum difermentasi, ditakutkan kalau kena pohon atau batangnya ini nanti busuk juga, nanti timbul jamur atau kan kadang itu ada bakteri yang ada di kotoran ternak itu kan juga bisa mengakibatkan jamur atau busuk di batangnya sendiri gitu. Misalnya gini Mas, kalau ini lubangan ya, misalnya lubangan kalau udah dikasih lubangan, udah dikasih kotoran dulu terus dijenuhi ini nggak apa-apa. Semisal Misalnya kotorannya dimasukkan lubang, iya, Pupuknya itu. pupuknya, oh iya, pupuknya di bawah terus di bibitnya. oh iya. Jadi semisal ya bagus Misalnya Pak. ini ya, ini terus pupuk terus langsung dijenuhi. Seperti jagung itu loh. Nggih. Nggak apa-apa itu. Oh jadi saya izin menjawab, semisal seperti itu juga nggak apa-apa, tapi alangkah lebih baiknya itu setelah ada pemupukan itu dikasih tanah gitu. Ya, di tanah ini. Betul. Mungkin itu bila ada salahnya saya juga mohon maaf dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bapak Ibu sekalian. Semoga ilmu yang saya berikan juga bermanfaat. Saya juga masih belajar banyak juga kepada Bapak Ibu. Pokoknya juga terima kasih banyak itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.